dalam acara penyampaian mufakat soal pengelolaan limbah kawat dari PT Indakiat Pulteper PT IKPP, yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten, pada Senin tanggal 13 November tahun 2023 belum mendapatkan titik terang. Acara tersebut turut hadir Humas PT LKPP, dan Ramil Kragilan, Kapolsek Kragilan, Camat Kragilan, para kepala desa, LPM, FMKSUB beserta tamu undangan yang turut hadir. Disampaikan Arif selaku Humas PT LKPP, mengatakan bahwa keberadaan PT Indakiat ini untuk kemajuan masyarakat termasuk pengelolaan limbah diserahkan untuk masyarakat. Perlu disampaikan hal ini sejak PT Indakiat berdiri dari tahun 1992 hingga sekarang, limbah Indakiat itu tetap kita buang, termasuk limbah yang memiliki ekonomis. Salah satu limbah memiliki ekonomis seperti limbah kawat, dan lainnya. Bagi kami limbah kawat itu sebetulnya bukan tidak ada manfaatnya. Bisa saja kita jual sebetulnya tanpa kita buang, tetapi karena kita memandang masyarakat desa mengeluhkan pemasukan terutama desa, jadi kami minta saat itu membuang limbah untuk masyarakat, dan kami sudah serahkan kepada Muspika itu sudah sejak lama, tapi kami harus perbarui lagi dokumen di bulan Juni kami tegaskan kembali, karena dokumen yang lama di kecamatan mungkin tidak ada tapi di kita masih ada sehingga kita perlu perbarui. Namun belakangan ini masyarakat masih ada yang memperebutkan padahal kita sudah sampai bahwa kita mengacu ke Muspika, silahkan untuk menghubungi Muspika apabila mau memperbarui atau meminta giliran silahkan hubungi Muspika, ujarnya. Arif melanjutkan, perlu disampaikan kepada masyarakat, bahwa keberadaan limbah kawat di PT Indakiat sangat penuh, jadi mau tidak mau tetap kita buang, jadi kalau pihak Muspika dan masyarakat mau berdiskusi silahkan, tetapi kami izinkan membuang terlebih dahulu limbah kawat tersebut, karena kalau tidak dibuang maka kami tidak dapat berproduksi, kalau kita tidak dapat berproduksi mending kita jual sendiri nantinya, imbuhnya. Sementara itu disampaikan Camat Kragilan Encep Benyamin Sumantri, mengatakan bahwa kesepakatan terhadap PT IKPP terjalin sudah lama. Hari ini Alhamdulillah sudah bertemu yang diundang. Siapa-siapa itu? Diundang, baik para kepala desa, kemudian LPM, kemudian Pasar Haji Sahari Tokoh Utara, Pak Manajemen dari Indakiat, termasuk Muspika. Terus sudah hadir berkenaan dengan pengelolaan limbah. Ada masyarakat yang masih mempertanyakan bagaimana pengelolaan limbah. Nah, kesepakatan ini sudah terbangun sejak lama dan ini sudah sistemnya sudah berjalan, dan Muspika selaku yang pemegang amanah dari Indakiat itu tetap karena di bawah ada kepala desa, maka kepala camat Muspika itu bekerja sama dengan para kepala desa dan kepala desa dari LPM pada pengelolaan limbah itu. Pembagian wilayah itu sesuai dengan yang disepakati. Jadi intinya pembagian wilayah itu diutamakan itu kan itu sejak lama sudah terbangun, itu Kragilan plus di dalam satu desa yang sebelumnya menjadi wilayah Kragilan, yaitu Kemarton. Nah, desa-desa lain ada beberapa desa sesuai dengan kesepakatan itu dikoordinasikan oleh Pak Haji Sahari selaku tokoh masyarakat di sana sebelum beliau jadi dewa. Jadi Haji Sahari itu beredar nama di Indakiat itu sudah lama. Jadi saya Indakiat itu ke Haji Sahari. Kami Muspika menuakan juga beliau. Hasil musyawarah hari ini bahwa pertama kita ini didasari atas saran dari Pak Kapolres bahwa bagaimana pengelolaan limbah ini itu karena ada intrik di bawah yang berharap ikut mengelola, maka harus disampaikan prosedur protap yang sudah sebenarnya seperti apa. Kemudian kita tidak menutup untuk orang per orang sebagai masyarakat di desa tertentu untuk ikut juga ancruk di dalam selama memang mereka terhimpun di LPM desa, kemudian bekerja sama dengan para kepala desanya. Jadi kalau itu kan ada yang perlu memfasilitasi dari setiap desa itu, mungkin bagaimana pengaturan mengingatkan kalau ada sesuatu kan harus ada yang mengkoordinir. Nah itu ada yang mengkoordinir. Nah itu jadi
hal-hal yang demikian sudah berjalan. Kemudian bagaimana peruntukan uang misalkan sampai ujungnya itu mah teknis, maka di kepala desa tanyakan. Seperti tadi dijelaskan oleh kepala desa Tegamaja seperti itu. Teknisnya bukan muspika, muspika mah sepakat dengan para kepala desa membuat jadwalnya seperti itu, mangga. Jadi kalau camat ngobrol dengan masyarakat yang umum atau bagaimana jumlah penduduk saya begitu bukan artinya kepala desa lah, kepala desa ini babnya bab pemberdayaan, ngobrolnya dengan LPM. Kalau soal traktir mah misalkan beda lagi mungkin kan. Yang dirugikan menurut saya selama memang kesepakatan yang dibangun saat penjadwalan tidak ada yang dirugikan, dia merasa dirugikan itu karena mungkin dia bicara soal perorangan, mungkin ya bagian yang masuk ke sana belum masuk gitu kan. Jadi memang perlu ada yang dibangun silaturahmi yang benar dari orang per orang masyarakat yang ada di desa. Selama memang itu baik untuk semuanya, mangga. Dan kami selaku pemegang amanah dari Indah Kiat Muspika ini, ya kita berkoordinasi dengan para kepala desa. Itu. Sementara itu Ketua Forum Masyarakat Kragilan Serang dan Utara Bersatu FMKSUB Saipullah, dirinya merasa bahwa dalam surat undangan dari kecamatan bentuknya adalah musyawarah dan mufakat soal pengelolaan limbah kawat, namun dalam musyawarah dirinya tidak mendapatkan titik terang. Judul undangan memang musyawarah, tetapi setelah kita saksikan bersama itu bukan musyawarah. Kita cuma dijadikan pendengar, forum tidak dipandang tidak menghargai apa yang sudah dibentuk oleh masyarakat, katanya. Tapi telah kita saksikan bersama, itu bukan musyawarah. Kita cuma menjadikan pendengar. Forum seolah-olah tidak dipandang. Ini kan Muspika yang tidak mempunyai penghargaan dengan karya-karya masyarakat, tidak menghargai apa yang sudah dibentuk, apa yang sudah oleh masyarakat, kesepakatan gitu ya, bahwa forum itu dari awal kita ingin ada pemberdayaan. Pemberdayaan di sini apa? Mulai dari pengelolaan, ini kan masyarakat diikut sertakan, baik di pengelolaan, baik di penjagaan, baik sampai penjualan juga kan masyarakat kita semua yang kerja, yang bergerak, sehingga dari pengelolaan itu kita terdiri dari beberapa desa yang kita ikut sertakan di situ kan, supaya betul-betul limbah ini bisa dimanfaatkan, supaya limbah ini bisa dinikmati bagi masyarakat yang terdampak oleh perusahaan. Kita sudah sampaikan kepada entah yang mewakili mengatasnamakan perwakilan Muspika, dan kita dari awal juga ribut-ribut selalu kita sampaikan ke Muspika itu kita tidak akan pernah berubah bahwa kita ingin pemberdayaan dan pengelolaan itu langsung di tangan masyarakat, bukan oknum. Kalau oknum itu udah 13 tahun, dia tidak punya legalitas apa-apa, dia cuma pandai merekrut, pandai bikin cipta kondisi, masyarakat diadu domba, sedangkan dia menikmati limbah ya yang ada di Indah Kiat. Pada hakikatnya Indah Kiat itu untuk masyarakat, bukan untuk aparat. Apalagi ya model tipe-tipe kayak oknum-oknum yang betul-betul dolim, menurut saya itu betul-betul dolim. Kenapa? Ya bukan pribumi dan tidak kena dampak, apalagi aparat lagi kan. Ini menyalahgunakan wewenang kalau menurut saya. Ya kami sampaikan bahwa untuk merumus limbah ini supaya tidak ada ribut-ribut itu di masyarakat, okelah kami tidak ngambil, bahkan di desa juga semua kita sama ikuti gitu ya aturan-aturan yang ada. Ini kan tinggal pembagiannya itu harus ada unsur-unsur keadilan. Unsur-unsur keadilannya dengan apa? Dengan siksa. Kayak Kragilan Utara. Dan desa-desa semua yang terakomodir di forum ya itu berjalan semuanya. Kan ini harus ada unsur-unsur keadilan karena dampak limbah itu bukan hanya Kragilan juga, kita fair gitu kan. Kita sama-sama masyarakat yang kena dampak itu harus merasakan limbah dari Indah Kiat ini gitu, dengan cara siksa. Itulah unsur keadilan.
ya tidak ada unsur mufakat di situ. Karena apa? Kita tidak pernah diberikan ruang, ataupun tidak pernah menerima apa sih demokrasi itu kan ya bebas kita sampaikan kan. Ini kan selalu nutup pintu dengan 1000 dalih. Ini kan muspika, oknum muspika yang dolim ini nggak pantas jadi muspika daerah sini. Bahkan kami akan adakan aksi sekitar 2.500 kami sediakan dalam jangka dekat ini, karena di situ menciderai rasa keadilan di masyarakat. Dari Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, redaksi Kenasultan.co.id memberitakan.